Selamat malam, sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Ini adalah cerita dari seseorang, kita sebut saja namanya Dayang. Dayang ini adalah mahasiswi di salah satu kampus di Pontianak. Dayang itu aslinya dari Ketapang. Dan ya, sejak kecil dia dianugerahi kelebihan, bisa merasakan hal-hal yang janggal. Ya, seperti selalu mendapat kode-kode alam seperti itu. Kalau kata keluarganya, itu karena Dayang ada yang menjaga. Jadi dia selalu memberitahu Dayang kalau ada yang tidak beres. Ceritanya sekitar tahun 2008. Itu semester awal Dayang merantau ke Pontianak untuk kuliah. Dayang tidak punya keluarga di Pontianak. Jadi dia berangkat sendiri mencari rumah kos-kosan di Pontianak. Nah, Dayang ini merasa tidak nyaman kalau tinggal di kosan yang ramai. Apalagi dia orangnya agak introvert. Jadi dia mencari kos-kosan rumahan yang kamarnya bisa disewakan. Karena waktu itu internet belum semudah sekarang aksesnya. Jadi Dayang diantarkan oleh bapaknya keliling sekitaran kampus untuk mencari kos-kosan yang sesuai, yang harganya cocok, kenyamanannya juga. Maklum, keluarganya ini bukan keluarga yang berada. Setelah keliling, Dayang dan bapaknya tidak nemu juga kos-kosan yang cocok. Kita coba cari satu lagi, nak. Kalau tak cocok, baru besok kita cari lagi, kata bapak Dayang. Mereka berjalan ke tempat-tempat yang agak jauhan sedikit. Mereka kemudian menemukan sebuah rumah dengan tulisan "Terima Kos Putri". "Assalamualaikum," seru bapaknya Dayang. Dan seorang ibu tua keluar rumah berjalan tertatih-tatih. "Waalaikumsalam," kata ibu itu. "Cari kos-kosan ya?" tanya ibu tersebut. Iya bu, untuk anak saya," jawab bapaknya Dayang. Dayang dan bapaknya pun diajak masuk. "Di sini cuma ada 3 kamar saja. 2 sudah terisi. Kalau mau, ada 1 kamar yang kosong," kata ibu itu sambil menunjukkan kamar yang dimaksud. Kamar itu tampak bersih. Ada jendela yang cukup besar di sana. Rumah itu sederhana saja, tipikal rumah tua yang dibangun tahun 80-an. Dindingnya dari semen, tak berbata. Tiang-tiangnya berwarna hijau dari kayu. Atapnya juga dari kayu. Halamannya cukup luas. Ada bunga kertas, juga bunga-bunga kecil yang tak ada yang tahu namanya. "Dulu ini kamar-kamarnya anak saya. Ya perempuan semua. Tapi sekarang sudah tak di sini. Jadi saya sewakan saja," kata ibu itu pada bapaknya Dayang. Dayang pun suka rumah itu. Bapak Dayang juga cocok dengan harga sewanya. Dan deal, Dayang akan tinggal di sana. Nah, bapaknya si Dayang ini langsung membayar untuk setahun. Karena kalau sewa setahun ada potongan. Tidak apa-apa bayar sekalian. Walau harus berjalan sedikit jauh, Dayang senang bisa mendapat kos-kosan yang sesuai dengan keinginannya. Dayang baru mulai tinggal di kosan itu besok harinya. Dan malam itu ia menginap di penginapan bersama bapaknya. Dayang tak tahu itu adalah awal hari-hari buruknya ngekos di sana. Keesokan harinya, Dayang pun masuk ke kos-kosan. Dayang disambut ibu pemilik rumah. Bu Sum, begitu dia dipanggil. Saat Dayang datang, ia dikenalkan dengan Putri. "Ini Putri, dia di kamar yang di belakang," kata Bu Sum. Putri sedang makan siang di ruang makan saat Dayang datang. Jadi di rumah itu semua penghuni rumah dapat berinteraksi bebas seperti rumah sendiri. Mereka bebas menggunakan semua fasilitas di rumah itu,
mulai dari dapur hingga televisi yang disaksikan bersama di ruang tamu. Putri baru 2 bulan tinggal di situ. Sejak anak-anaknya Busum tidak lagi tinggal bersamanya. Busum pun menganggap anak-anak kos di situ seperti anaknya sendiri. Ia tak perhitungan soal makanan. Ia selalu memasak untuk dimakan bersama anak-anak kos. Penghuni kamar paling depan adalah Hana. Dayang baru melihatnya saat malam hari ketika ia ikut menonton TV di ruang depan. Hana tak menyapa siapapun di rumah itu. Ia langsung masuk ke kamarnya. "Siapa itu?" tanya Dayang. "Oh, itu Hana. Dia sudah lama di sini," kata si putri. Singkat cerita, malam itu Dayang tidur sekitar pukul 11. Karena esok harinya ia berencana ke kampus untuk mengurus administrasi. Namun, tengah malam ia terbangun. Ia mendengar suara tertawa kecil namun nyaring. Bulu kuduk Dayang merinding. Ia pun keluar kamar dan menyalakan lampu. Seisi rumah sudah tidur, tapi suara itu terdengar jelas. Lalu, sekian detik kemudian, suara itu menghilang. Dayang terdiam beberapa saat. Ia baru bisa tidur 1 jam kemudian. Di keesokan harinya, Dayang ini bertanya kepada Putri. "Mbak Put, dengar suara ketawa nggak tadi malam?" tanya Dayang. Wajah Putri pun sedikit berubah. "Ketawa? Enggak tuh," kata Putri sambil mengangkat piring sarapannya yang belum habis. Ia membuang makanan ke tempat sampah, lalu mencuci piring bekasnya. Sore sepulang dari kampus, Dayang duduk di ruang tamu bersama Ibu Sum. Bu Sum, sudah lama buka kos-kosan?" tanya Dayang. "Baru setahun, Nak." "Lah sebelumnya?" "Ya dulu ada anak-anak ibu, lalu mereka pergi. Ibu kesepian, jadi ibu putuskan untuk menjadikan kamar mereka kamar kos-kosan," jawab Ibu Sum. Maaf nih Bu, tapi saya penasaran, apa di rumah ini ada yang jaga ya?" "Loh, jaga bagaimana? Yang jaga ini ya saya," kata Ibu Sum dengan terkekeh. Tapi tadi malam saya dengar suara tertawa, Bu." Kamu ini. Kadang suara kucing kelahi pun terdengar seperti orang tertawa, Dayang." Lalu kemudian malam itu Hana pulang dengan tergesa-gesa. Sama seperti malam sebelumnya, ia masuk ke kamar dan tak keluar lagi. "Dulu pas pertama saya masuk, dia nggak begitu," kata Putri pada Dayang. Putri tahu Dayang ini penasaran. Malam harinya, Dayang ini kembali bangun. Ia mendengar suara mesin jahit. Cek 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 cek. Suaranya cukup mengganggu hingga membuatnya sulit tertidur. Ia pun keluar kamar. Putri juga mengintip dari pintu kamarnya. Mereka bertatapan. Putri buru-buru menutup pintu kamarnya. Suara itu masih terdengar. Dayang mengetuk pintu kamar Bu Sum. "Bu, Ibu, dok 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 dok, Bu." Setelah beberapa lama Bu Sum ini mengeluarkan kepalanya keluar. Kenapa?" "Ibu dengar suara mesin jahit." Maaf kalau berisik, saya sedang menjahit," kata Bu Sum. Anehnya, suara itu masih terdengar. Logikanya, kalau Bu Sum yang jahit, harusnya pas Bu Sum ini keluar, suara mesin itu berhenti. Dayang baru menyadari besok harinya keanehan itu. Maklum, pas malam, pikirannya lagi antara sadar dan tidak. Oh ya, Hana itu kerja di sebuah laundry. Kalau Putri itu kerjaannya gonta-ganti. Tidak betah anaknya kalau kerja satu saja. Ada saja ngeluhnya.
Malam ketiga dan malam seterusnya, Dayang tidak mengalami pengalaman aneh. Cuma dia hanya mimpi aneh. Jadi Dayang kayak ada di ruang kosong putih. Di situ ada sesosok pria. Dayang tidak ingat wajahnya. Cuma sosok itu bilang kepada Dayang, "Kamu harus pergi, Dayang." Nah, setelah malam itu, Dayang merasakan aura rumah itu benar-benar tak nyaman. Setiap pulang kuliah, Dayang selalu was-was sepanjang jalan pulang. Pokoknya, rasanya ini tidak ingin pulang. Sebulan tinggal di sana, Dayang benar-benar tak nyaman. Ia tak pernah ngobrol dengan Hana. Ia juga tak pernah ngobrol dengan Putri lagi. Hanya Busum yang kadang-kadang menemani Dayang di ruang depan. Itu juga tak banyak bicara. Suatu hari, Dayang baru pulang dari kampus. Ketika ia mulai dekat dengan rumah, ia dicegat oleh Hana. "Dayang, kita perlu ngobrol," kata si Hana. "Kalau gitu, ayo jalan bareng ke rumah." "Loh, jangan di rumah, ikut aku," kata si Hana. Dayang pun mengikuti Hana. Dan itu pertama kali Hana mengajaknya bicara. "Kau tahu, Dayang, aku sudah lama ingin keluar dari kosan neraka itu." "Hah? Kosan neraka?" kata si Dayang. "Kau pasti merasakan keanehannya juga, Dayang. Suara tangisan, ketawa, dan suara mesin jahit di malam hari itu sering terjadi di rumah itu." "Jadi rumah itu ada setannya?" tanya si Dayang. "Bukan, rumah itu dikutuk." "Hah, Kak Hanap, jangan berlebihan dong," kata si Dayang. "Percaya padaku, Dayang." "Lalu kenapa kakak tidak pindah kosan?" "Kakak takut." "Takut apa?" "Takut kutukan," kata si Hana. Hana cerita, ia adalah orang kedua yang ngekos di rumah itu. Orang pertama namanya Fatimah. Fatimah adalah pegawai bank. Dulu Fatimah dan Hana itu akrab. Mereka sama-sama merasakan keanehan di rumah itu. Fatimah lalu memutuskan pindah. Hana belum punya uang waktu itu. Hana berencana pindah sebulan kemudian. Tapi setelah pindah, Fatimah tewas dengan tiba-tiba, bunuh diri di kamar kos barunya. "Aku tidak mau mati," kata Hana. "Jadi kita harus apa?" tanya si Dayang. "Sudah, waspada saja," kata Hana. Hana menasehati agar Dayang tak banyak berhubungan dengan Busum dan menghindari makan makanan yang diberikan Busum. Jaga-jaga takut makanannya ada apa-apanya. Suatu malam, Dayang mendengar orang menangis. Kali ini Dayang tak berani keluar. Tapi tangis itu semakin kencang. Dayang pun memutuskan keluar. Asap mengepul dari kamar Busum. Aroma dupa menyebar. Putri pun keluar dari kamar Busum. "Ada apa?" tanya Dayang. "Sudah, masuklah," kata Putri. Dayang kembali masuk ke kamarnya. Di rumah itu seolah-olah ada dua kubu. Kubu Hana bersama Dayang melawan kubu Putri bersama Busum. Dayang tak tahu apa yang harus ia berbuat. Dan singkat cerita, 3 malam kemudian, seisi rumah ini heboh. Hana teriak kencang. Itu sekitar pukul 3 pagi. Dayang, Putri, dan Busum keluar kamar bersamaan. "Persetan kalau ibu mau bunuh saya. Besok saya keluar dari rumah ini," seru Hana. "Bunuh? Siapa yang mau bunuh kamu?" tanya Busum heran. "Saya tahu ada iblis di rumah ini. Selama ini saya takut untuk pindah. Tapi sekarang saya menyerah. Saya tidak peduli kalau saya harus mati," kata si Hana. "Ngomong apa kamu, Hana?" Busum tampak kaget. Putri pun membawa gelas berisi air. "Minum dulu, Kak Hana. Tenangin Kak Hana dulu," kata si Putri. "Halah, kamu sudah bersekutu sama Busum.
kamu beri apa minuman saya ini?" "Astagfirullah, Hana, ngomong apa kamu?" Busum tampak emosi. "Sudah Kak, ayo duduk dulu," kata Dayang. Jadi ini yang dialami Hana. Kalau cuma suara-suara bukan hal yang baru untuk Hana. Tapi gangguan yang ia alami malam ini berbeda. Malam itu Hana tak dapat tidur. Sejak membaringkan badan, ia merasa sangat gelisah. Setiap ia berusaha tidur, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Apalagi di langit-langit kamarnya ada triplek yang jebol, membuat lubang segi empat itu terlihat semakin menyeramkan. Pukul 12 malam, Hana ini mendengar tawa dari lubang itu. Ia melihat sepasang mata mengawasinya. Lalu dari langit-langit kamarnya menetes sesuatu. Warnanya merah seperti tetesan darah. Tapi anehnya, ada genangan darah di lantai. Yang bisa Hana lakukan hanyalah melawan ketakutan. Ia percaya Busum dalang dari semua ini. Ia tak mungkin mengadu kepada Busum. Maka Hana merapatkan selimut dan berharap ia bisa tidur. Tapi ia tak bisa tidur juga. Ia seperti mendengar suara bisikan di telinganya. Tak jelas, tak dimengerti. Hana sempat tertidur sebentar. Namun, ia tiba-tiba terbangun merasakan tubuhnya terasa berat. Ketika ia membuka mata, di depannya tampak makhluk paling mengerikan yang pernah ia lihat. Rambutnya mengembang, mukanya gelap, matanya merah, lidahnya menjuntai. Sekian detik Hana merasakan makhluk itu menekan badannya. Hana berusaha melafal doa yang ia bisa. Ia menutup mata, tapi saat dibuka, makhluk itu masih di sana. Hana pun meraung berusaha melawan makhluk itu. Lalu, saat meraung itulah, makhluk itu hilang begitu saja. Hana berlari keluar. Malam itu Hana terbuka soal praduganya kepada Busum. Busum mendengar dengan seksama. "Meninggalnya Fatimah tidak ada urusan dengan saya, Hana," kata Busum. "Tapi soal rumah ini sepertinya saya perlu bercerita." Di dalam ceritanya Busum, rumah itu diwariskan mendiang suaminya kepada Busum. Busum ini adalah istri keduanya. Jarak usia mereka cukup jauh. Dan dari istri sebelumnya yang sudah meninggal, suaminya Busum ini punya 3 anak, perempuan semuanya. Busum memperlakukan anak-anak itu dengan baik, alias anak-anak tirinya. Tapi saat suaminya ini meninggal, ketiga anak itu tidak terima rumah itu diwariskan ke Busum. Busum tak punya keluarga. Ia yatim piatu sejak kecil. Rumah itu satu-satunya tempat ia tinggal. Tapi ketiga anaknya yang sudah berkeluarga bersikeras rumah itu mau dijual saja. Nah, ketiga anak itu tak mau menghidupi Busum. Sedangkan Busum sudah tak dapat bekerja. Makanya ia buka kos-kosan. Tapi ternyata ada anaknya yang kirim sesuatu ke rumahnya. Gangguannya bukan fisik, tapi mental. Busum mendengar semua gangguan itu. Tapi ia tak mau kehilangan penyewa. Ia pura-pura tak tahu. Kalaupun ia kasih tahu ke anak kosan, pasti semuanya pada pindah. Busum ini tak tahu cara menyambung hidup. Intinya, gangguan itu dikirim biar rumah itu dikosongkan dan bisa dijual. Busum tak mau menyerah. Rumah itu haknya, peninggalan suaminya yang ia sayangi. Katanya, "Saya mencintai rumah ini seperti saya mencintai suami saya dan anak-anak saya." Itulah kata-kata Busum. Lalu Busum meneruskan, "Mereka merendahkan saya karena saya hanya ibu tiri. Tapi karena saya hanya ibu tiri, tapi kasih sayang saya pada mereka seperti menyayangi anak sendiri." Hana, Putri, dan Dayang
menyimak cerita Busum. Putri sudah tahu cerita ini duluan, jadi dia tidak kaget. "Ibu tak usaha buat melawan kiriman itu, Bu?" tanya Dayang. "Sudah, saya sudah cari orang pintar, tapi serangannya terlalu kuat dan semakin menjadi-jadi," kata Busum. "Lalu apa yang mau ibu lakukan?" kata si Dayang. "Saya menyerahlah, biarlah rumah ini dijual. Saya mau ikut Putri ke kampung." Jadi, asap dupa waktu itu adalah upaya Busum dan Putri melawan. Jadi, asap dupa waktu itu adalah upaya Busum dan Putri melawan kiriman sesuai saran orang pintar. Tapi gagal. Dan mereka berdua sudah sering diskusi. Busum pun akhirnya sepakat buat ikut ke kampungnya Putri. Putri juga capek di kota, dia mau bertani. 3 bulan mereka masih mendiami rumah itu. Dayang pun cerita semua hal yang terjadi ke bapaknya. Bapaknya bilang, sebenarnya bisa dilawan, tapi akan percuma kalau nanti juga dikirim santet lagi. Dan mereka ini masih menghadapi gangguan, tapi sudah lebih siap. Semua gangguan mereka acuhkan. Hana yang tidak kuat, dia pindah duluan. Bapaknya Dayang tak meminta kembali uangnya. Dia mengerti keadaannya. Dayang akhirnya menemukan kosan baru, dan rumah itu benar-benar ditinggalkan. Jadi, secara kejadian, memang tak terlalu menyeramkan, tapi cukup mengganggu mental. Karena sebenarnya penghuni rumah itu sering dibuat ketempelan setan. Setahun setelah kosong, rumah itu dirobohkan dan dijadikan ruko. Sepertinya benar-benar sudah berpindah tangan. Tapi anehnya, setiap melewati ruko itu, Dayang masih sering merinding. Begitulah cerita Dayang. Cerita yang sederhana, tapi cukup membuat ngeri membayangkan serakahnya manusia atas harta. Dilakukan apa saja, walau harus berlaku licik pada orang tua. Sekian cerita dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komentarnya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Salam dari Kahor. Selesai.